Halo guys, kali ini kita melanjut jalan-jalan lagi ke pantai yang ada di Gunung Kidul. Lebih tepatnya pantai-pantai yang ada di Kecamatan Tepus bagian barat. Dan kita ke pantainya melewati jalur alternatif yaitu melalui Kecamatan Semanu, yang nantinya langsung tembus di perbatasan antara Kecamatan Tepus dan Kecamatan Tanjung Sari, atau lebih tepatnya langsung tembus di dekat pantai Krakal. Kalau jalur utamanya melewati Jalan Wonosari Baron, namun biasanya kalau pas weekend ataupun musim liburan, jalur utama padat merayap, kadang macet juga dipenuhi oleh bis-bis para wisata. Kalau lewat Jalan Semanu Tepus ini jalanannya relatif sepi dan juga jalannya sudah mulus. Jadi enak, kita bisa menikmati pemandangan alam dan tak terasa tiba-tiba sampai. Sebelum masuk ke pantainya, kita akan dikenakan retribusi sebesar 15.000 per orang. Retribusi tersebut kita sudah bisa menikmati lebih dari 20 pantai yang ada di Kecamatan Tepus dan Tanjung Sari. Seperti Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai Sunda, Pantai Indrayanti, Pantai Watu Lawang, dan lain-lain. Jadi enak, untuk masuk ke setiap pantainya tidak dikenakan retribusi lagi, cukup bayar parkir saja. Untuk pantai pertama yang mau kita kunjungi adalah Pantai Sunda. Gimana keseruan di Pantai Sunda? Yuk langsung kita gas. Ya. Hmm. Ini ada snack-snacknya, makanannya. Tuh. Mainan-mainan juga nih. Nih, kami guys. Nih, Pantai Sunda. Halo guys, ini kita lagi ada di Pantai Sunda yang ada di Gunung Kidul. Kita mau jalan-jalan di Pantai Sunda ini. Yuk, kita keliling dulu. Pantai Sunda ini terkenal dengan pasir putihnya yang bersih dan air lautnya yang jernih. Meskipun Pantai Sunda ini tidak sepopuler seperti Pantai Parangtritis, Pantai Baron, Pantai Indrayanti, namun keindahan alam di Pantai Sunda ini tidak kalah menarik dengan pantai-pantai lainnya. Alamatnya ini yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yang berjarak 64 km dari pusat kota Yogyakarta atau menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Untuk masuk ke Pantai Sunda ini kita tidak perlu bayar retribusi lagi, cukup bayar parkir saja. Layaknya suasana pantai yang menawarkan kebebasan, para pengunjung pun dapat mengunjungi Pantai Sunda ini dari Senin sampai Minggu tanpa ada batas waktu. Namun pengunjung tidak disarankan untuk berenang karena ombaknya cukup besar. Untuk masuk ke area Pantai Sunda ini dari jalan utama harus melewati jalan yang tidak terlalu besar. Namun untuk motor, mobil ataupun bis bisa langsung sampai ke lokasi Pantai Sunda. Pantai Sunda ini juga memiliki ciri khasnya tersendiri, yaitu memiliki pasir putih yang bersih, air laut yang jernih, formasi tebing karang yang mengapit pantai, pemandangan hijau-hijau di area perbukitan dan juga dikelilingi banyak perpohonan, serta kisah legenda yang melekat pada nama Pantai Sunda itu sendiri. Di Pantai Sunda Gunung Kidul memang kita tidak disarankan untuk berenang dikarenakan ombaknya yang cukup besar. Namun tidak perlu khawatir dikarenakan fasilitas dan aktivitas di Pantai Sunda ini sudah dibilang sangat memadai. Adapun fasilitasnya memiliki area parkir yang sangat luas. Tersedia juga musola, kamar mandi, dan WC.
Selanjutnya ada banyak warung-warung makan yang menjual berbagai macam makanan, terutama ikan bakar, nasi rames, dan mie ayam. Selanjutnya juga tersedia toko cenderamata bagi wisatawan. Bagi yang ingin menginap di Pantai Sunda ini juga sudah tersedia penginapan dengan fasilitas yang tidak mengecewakan. Juga tersedia penyewaan gazebo dan payung mulai dari 20.000. Dan juga tersedia penyewaan tenda mulai dari 70 sampai 80.000. Dan banyak aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan di Pantai Sunda ini, seperti menghabiskan waktu duduk di gazebo kecil di sepanjang bibir pantai, ataupun menikmati keindahan pantai dari dalam tenda. Kita juga bisa menikmati keindahan tebing-tebing karang yang menjulang tinggi. Di sini juga kita bisa melakukan kegiatan outbound ataupun pemuli getring. Di sini juga kita bisa bermain pasir ataupun air laut di pinggir pantai. Dan kita juga bisa berkunjung ke Goa Karang dan mata air tawar. Dan di sini juga kita bisa menikmati keindahan alam birunya laut dan hijau-hijaunya perpohonan. Dan yang pastinya di Pantai Sunda ini terdapat banyak sekali spot foto yang estetik dan instagramable. Ini dia guys, Pantai Sunda, keren sekali, biru-biru. Terus ada bukit-bukitnya juga. Terus ini yang mau nyewa-nyewa tenda, ada juga yang tenda-tendanya di sini. Terus mau nyewa-sewa fotografer itu ada tuh. Terus mau sewa peralatan ciduk menyiduk itu ada. Terus ada peralatan kemah, ada juga yang menyewa peralatan kemah. Terus itu ada penginapan-penginapannya juga di atas itu. Pokoknya keren pol. Nih keren tuh, ombaknya ya lumayan besar. Ini pasirnya yang bagus, ini putih, jadi nggak nempel-nempel di kaki, tinggal dibilas langsung bersih. Pokoknya keren. Yuk yang mau ke Pantai Sunda Gunung Kidul langsung merapat. Keren sekali nih. Suasananya sadu, cuacanya juga cerah. Pokoknya keren pol. Pantai Sunda di Gunung Kidul memiliki sejarah yang unik dan berkaitan erat dengan cerita rakyat. Nama Sunda sendiri berasal dari gabungan kata asu atau anjing dan landa. Konon dari cerita yang beredar di masyarakat, ceritanya berawal dari seekor anjing kelaparan yang memasuki Goa Karang, berniat memangsa landak yang ada di depan matanya. Kemudian dua hewan tersebut berkelahi dengan hebat. Landak berusaha menghindar, namun dia tetap kalah dengan seekor anjing. Perkelahian tersebut diketahui oleh pemilik anjing. Kemudian anjing keluar dari dalam goa membawa setengah tubuh landak di mulutnya. Ketika sang pemilik anjing melihat ke dalam goa, kemudian ia menemukan setengah tubuh landak yang tergeletak di dalam goa. Dan tanpa sengaja beliau menemukan sumber mata air tawar, yang kemudian menjadi sumber mata air tawar bagi warga sekitar. Dari kejadian itulah pantai ini diberi nama Pantai Sunda. Yang mana sebelum dikenal sebagai Pantai Sunda, dulunya pantai ini juga disebut Wendim Bedah, yang berarti pasir yang terbelah, yang merujuk pada fenomena aliran air yang membelah pasir saat musim hujan. Dari segi fenomena geologi, dulunya beberapa bagian pantai ini terendam air laut termasuk goa tempat perkelahian. Seiring waktu, air laut surut dan memunculkan formasi berbatuan karang, serta daratan yang sekarang menjadi pantai. Saat berkunjung ke Pantai Sunda Gunung Kidul, pentingnya untuk mempersiapkan diri dengan baik agar liburan berjalan lancar dan menyenangkan. Berikut tips and trik saat berwisata ke Pantai Sunda Gunung Kidul. Yang pertama, waktu terbaik berkunjung ke Pantai Sunda bisa di pagi hari atau sore hari untuk mendapatkan view sunset ataupun sunrise. Selanjutnya, dari kota Jogja ke Pantai Sunda ini menempuh perjalanan sekitar kurang lebih 2 jam. Dan juga banyak tikungan dan persimpangan. Agar tidak nyasar, sebaiknya tanya warga setempat ataupun cek Google Map. Selanjutnya, pakailah pakaian yang nyaman dan alas kaki yang nyaman untuk mempermudah kita jalan kaki di pasir, dikarenakan pasir putih di Pantai Sunda ini cenderung miring dan dalam. Dan jangan lupa bawa pakaian ganti untuk mengantisipasi minat bermain air di pinggir pantai, dikarenakan air jernih dapat menghipnotis mata kita.
Selanjutnya siapkan uang cash yang lebih, dikarenakan area Pantai Sunda ini banyak warung penjual siput goreng yang menawarkan makanan lezatnya mulai dari cumi-cumi, udang, kepiting, dan lain-lain. Selanjutnya jika berencana menginap, pesan penginapan terlebih dahulu terutama saat musim liburan untuk memastikan ketersediaan kamar. Dan yang terpenting selalu mengindahkan peringatan petugas SAR serta jangan membuang sampah sembarangan dan selalu menjaga kebersihan pantai. Oke guys, ini kita sudah puas jalan-jalan di Pantai Sunda Gunung Kidul. Pokoknya mantap. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. Biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah. See you. Oke guys, kali ini kita mau lanjut berkunjung ke Pantai Trenggole yang merupakan pantai baru di Gunung Kidul, lebih tepatnya di Kecamatan Tepus, atau lokasinya pas berada di sebelah timur Pantai Indrayanti. Hanya saja meskipun bersebelahan dengan Pantai Indrayanti yang ramai, namun Pantai Trenggole ini masih cenderung sepi dikarenakan pantainya masih baru, jadi banyak wisatawan yang belum tahu. Namun tenang saja, Pantai Trenggole ini juga tak kalah menarik untuk dikunjungi, yang mana pantainya ini juga memiliki pasir putih dan bersih dengan tekstur yang halus. Dengan area pantai yang cukup luas, pantai ini cocok untuk bermain dan bersantai. Untuk aktivitas yang dapat kita lakukan di Pantai Trenggole ini hampir sama dengan Pantai Sunda, yang mana di Pantai Trenggole ini ombaknya cukup besar tetapi masih aman untuk bermain air. Pantainya ini juga diapit oleh dua bukit karang yang berada di sisi timur dan sisi barat dengan pemandangan yang hijau-hijau. Di pantainya ini juga kita bisa menyewa tenda ataupun berkemah untuk menikmati keindahan air laut yang biru nan mempesona. Untuk fasilitasnya juga bisa dibilang cukup memadai, yang mana akses jalannya sudah bisa dilalui kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil. Namun untuk bis diharuskan parkir di area Pantai Indrayanti dikarenakan akses jalannya sempit. Di Pantai Trenggole juga sudah tersedia seperti warung makan, toilet, musolah, dan penginapan. Yuk yang penasaran langsung cus ke sini. Guys, kita lagi jalan-jalan di Pantai Trenggole yang ada di Gunung Kidul, sampingan Pantai Watu Lawang. Udah mantap tuh. Itu udah di atas juga itu. Pantai Trenggole merupakan salah satu pantai hidden gem di Gunung Kidul. Dan siapa sangka di balik ketenangannya, Pantai Trenggole Gunung Kidul menyimpan sejumput keistimewaan yang belum banyak diketahui. Berikut fakta-fakta unik tentang Pantai Trenggole Gunung Kidul. Yang pertama, dikelilingi dua bukit karang. Salah satu daya tarik Pantai Trenggole adalah kehadiran dua bukit karang yang membingkai pantai ini dengan sempurna. Bukit karang tersebut berada di sisi timur dan barat, menjadikan panorama Pantai Trenggole semakin menakjubkan. Selanjutnya, bebatuan unik berbentuk kubus. Pantai ini juga dikenal dengan batu-batu kubus hitam yang berserakan di tepi pantai. Ada sekitar 20 batu yang berbentuk kubus, yang menjadikan pantai ini berbeda dari pantai lainnya. Selanjutnya, suasana asri dan sunyi yang menenangkan. Pantai Trenggole menyajikan suasana sunyi dan asri yang cocok untuk melepas penat. Jadi kita di sini bisa duduk santai di tepi pantai merasakan semilir angin yang sangat menenangkan hati dan pikiran. Selanjutnya, garis pantai yang landai. Salah satu keistimewaan lainnya yaitu memiliki garis pantai yang landai, sehingga memberikan pemandangan hamparan pasir putih yang sangat indah. Selanjutnya, keindahan alam yang eksotis dengan perpaduan warna air laut yang hijau kebiruan, tebing karang yang menjulang, serta bukit hijau yang memanjang. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di Pantai Sunda dan Pantai Trenggole. Yuk jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Guys, di kita di pantai Indrayanti. Yuk.